Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Laras TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Prianto. Ya, kali ini kita akan bincang-bincang soal kesehatan. Jadi kita ada rubrik info kesehatan. Dalam hal ini kita akan buat rubrik yaitu hidup sehat ala ratas. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang dokter muda, yaitu dari Rumah Sakit Hermina Serpong, ya kan? Ya, saya kenalkan, samping saya ada Dokter Doni Ronaldo, spesialis anak. Iya, Selamat siang, dokter. Ya, selamat siang juga. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya, pemirsa, ini Pak Dokter muda ini saya sebut ya karena semuda, dokter spesialis anak ya. Dokter, nah hari ini kita akan bicara soal kesehatan masalah penyakit anak, dok ya. Iya. Yang mungkin sekarang lagi ngetren. Di antaranya ada penyakit gondongan ya. Nanti selanjutnya mungkin dokter bisa sampaikan juga yang kedua penyakit tercacar. Nah, menurut dokter seperti apa sih? Atau sebenarnya apa sih dua penyakit tersebut gitu kan? Biar masyarakat ini tahu pemirsa Laras TV ini gitu. Iya. Jadi penyakit gondongan yang lagi rame di sekolah-sekolah pada umumnya ya. Terutama anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun sampai 12 tahun tuh. Iya. Ya, pertama kasus gondongan dulu ya, atau yang disebut dengan MUMS, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus parotitis, dan dia menyebabkan manifestasi demam 1-2-3 hari misalnya, terus kemudian timbul gejala nih, kelenjar parotisnya bengkak, ya itu dibedakan sama kelenjar aksila atau koli anterior itu ya karena dia menembus pipi gitu ya, menembus pipi gini, sehingga kelihatan mukanya tuh asimetris gitu. Atau kalau misalnya dia mengenai dua kelenjar, ya dua-duanya jadi kayak gondongan gitu. Jadi kayak ada gondoknya gitu di sini, dua. Nyeri saat menelan, terus udah gitu nggak enak waktu ngeludah, waktu makan dan itu sangat menular sekali, cepet banget karena dia virus ya. Dengan ngobrol biasa gitu, ketemuan bisa menyebabkan penularan tuh. Jadi makanya anak-anak SD gitu minggu ini si A sakit misalnya, ada yang tetap dipaksain sekolah sama orang tuanya karena misalnya mau ujian, karena misalnya ada urusan yang penting di sekolahan, jadi tetap disekolahin misalnya. Padahal udah demam nih 1-2 hari misalnya, yang harusnya orang tua agak lebih menahan lagi ya. Jadi kalau misalnya anak demam harusnya ditahan lah, jangan sekolah dulu, cari tahu dulu nih apa nih gitu kan. Ya karena mungkin orang tuanya udahlah nggak apa-apa karena lagi ujian, masukin sekolah. Anaknya ternyata virulen gitu ya, menularkan ke teman-temannya. Akhirnya teman-temannya di satu kelas yang sama bisa 3 orang, 4 orang sampai 8 orang ketularan. Sehingga nggak menutup kemungkinan juga tersebar ke teman di luar kelas gitu kan. Nah itu bisa menyebar cepat banget kejadiannya kayak gitu. Sama si varicella juga sebenarnya ya ini agak-agak berubah-ubah ya jadwal imunisasinya ya. Jadi istilahnya si varicella ini ada jadwal vaksinnya sebelum usia 2 tahun. Jadi usia setahun gitu ya, divaksinin varicella 2 kali jedanya. Tapi ini dulu anak-anak yang kelahiran tahun 2013, 2014 itu baru sekali paling vaksinnya. Kalau dulu tuh aturannya cuma sekali doang. Sekali doang. Nah, belum 2 kali, sehingga imunitasnya nggak bagus ya, nggak melindungi sebesar 90 sekian persen gitu ya. Nah, harusnya sudah tercover gitu kan. Nah, akhirnya dan juga kejadian kita kemarin pandemi COVID ya. Jadi pandemi COVID, orang tua banyak yang malas keluar, jadi vaksin-vaksin juga pada lupa, apalagi vaksin-vaksin yang istilahnya tambahan gitu ya. Nah, itu sehingga nggak divaksin anaknya. Jadi istilahnya kayak penyakit gondongan ini sebenarnya kecakup dalam program MMR-nya di program BIAS ya. Jadi misalnya harusnya anak sekolah tuh dapatnya MMR, nggak cuma MR aja. Kali sekolahan kan anaknya divaksin MR aja. Nah itu nggak divaksin, M-nya kurang gitu loh. Jadi MUMS, measles, rubella kan, MMR, MUMS-nya nggak pakai. Nah, yang di sekolahan itu cuma MR aja, cuma si measles sama rubellanya aja. Lalu kita tanya, gimana? Sudah vaksin? Sudah dok. Waktu umur
pas kelas 1 SD misalnya. Ya. Pas kita lihat vaksinnya ikut program dari mana? Dari sekolahan. Oh, berarti nggak divaksin gitu. Ya. Nah, itu miss gitu. Ya, ini menarik dok, karena penyakit gondongan ini mungkin juga orang tua kadang-kadang tidak cermat ya mencermati kesehatan atau pola makan anak-anak atau lingkungan anak-anak yang bermain kan itu kan. Nah, sebenarnya ini penyakit gondongan ini itu just suatu saya pas kecil itu sempat merasakan juga dok gitu kan. Nah, sebenarnya ini virus berbahaya nggak sih dok sebenarnya gitu? Sebenarnya kalau untuk ya sebenarnya sih nggak begitu ini ya, istilahnya dia self limited dalam 7 hari gitu sampai 2 minggu biasanya dia sembuh sendiri. Tapi kalau pada laki-laki bisa menyebabkan orkitis ya. Jadi anak yang kena bisa menyebabkan peradangan pada testis dan menyebabkan nanti nauzubillah min dzalik bisa mandul gitu-gitu. Oh bisa bisa. Misalnya pada anak-anak yang kena terus imunomodulatornya nggak dikasih, daya tahannya turun. Nah, dia bisa sakit. Kenapa nih suka kok jalan jadi sakit anak biasanya ngeluhnya jalan jadi sakit. Iya. Itu pas diperiksa testisnya udah bengkak gitu kan. Kena orkitis dia. Orkitis karena penyebab virus ini gitu. Jadi virus ini bisa mengenai kelenjar parotis, bisa juga ke testis gitu. Nah, ini yang bahaya sih. Takutnya kan nanti masa depannya ya jadi istilahnya mandul gitu ya. Nah, itu kan bahaya untuk si laki-laki ini gitu. Jadi sebaiknya memang harus tetap dikampanyekan untuk vaksin ini. Ya pemirsa, ini terutama ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini harusnya lebih cermat lagi memperhatikan kesehatan anak-anaknya. Ini rupanya penyakit gondongan ini efeknya luar biasa juga dok ya. Bisa sampai ke bisa sampai ke alat kelamin, ke mandul juga ya. Kita selama ini juga kita nggak tahu sampai sana. Nah, kira-kira pencegahannya seperti apa dok? Mungkin pemirsa juga ingin tahu bahkan masyarakat dan terutama ibu-ibu nih ya kan. Next bisa melakukan pencegahan dini supaya anaknya tidak terkena gondongan. Mungkin selain vaksin gitu. Jadi pertama ya kalau misalnya ada terjadi kasus anak yang gondongan atau misalnya anak dengan demam tanpa gejala lain misalnya, anak cuma demam gitu, mungkin bisa entah ujiannya online, entah ujian di ruang UKS, entah gimana lah dipisahin dulu nih anak nih gitu. Jadi jangan sampai satu ruangan sama teman-temannya dan bisa menyebarkan penyakitnya ini gitu kan. Jadi riwayat kontak kita putus. Itu untuk yang di rumah juga begitu. Jadi misalnya ada adiknya yang mau nggak mau diisolasi dulu kayak COVID dulu kejadiannya. Jadi anak kan dia penularan bisa lewat ludah gitu kan. Nah, itu gampang banget kalau misalnya anak kecil kan gampang meludah sembarangan ya. Selain ludah media penularannya dok? Ya sebenarnya ya namanya virus ya, dropletan gitu. Sentuhan tangan itu atau gesekan kena keringetnya atau enggak sih, cuman yang kalau di kelenjar ininya mungkin bisa aja kan kontak segala macam sama anak yang sakit bisa menular gitu. Itu tinggal isolasi misalnya sepanjang 7 hari ya. Kita 7 harian sambil kita obatin terus diharapkan sih itu nggak nular lagi. Tapi misalnya kontaknya belum 3 hari nih, misalnya kontak 1-2 hari, misalnya kontak sama anaknya yang kedua misalnya, ini akrab banget dok sama anak yang kedua dan anaknya usia misalnya 3 tahun dan dianggap belum divaksin MMR atau misalnya vaksin MMR-nya lupa gitu ya, bisa dikejar dalam 3 hari per 72 jam itu divaksinin aja anaknya. Jadi diharapkan punya proteksi tuh terhadap sakit ini gitu. Jadi pencegahannya tadi salah satunya adalah vaksin deh dok tadi ya. Vaksin ya. Nah sekarang ini kan rakyat kan banyak nih, kadang di kota pedesaan ataupun perkotaan ya, terutama di daerah pedesaan lah itu kan juga belum juga ke arah sana kan vaksin tuh, nggak semuanya lah gitu kan. Nah kira-kira apa solusinya dok? Kira-kira itu kan. Jadi kan maaf nih kadang-kadang kan ya memang itu kan kalau vaksin oke lah strategi ya. Tapi kan orang kampung itu kan belum vaksin ya, kadang-kadang mereka datang ke tempat atau puskesmas saja belum tentu mau kan gitu kan. Nggak sakit bener kan gitu kan.
Ini nggak ada upaya lain ya? Ya ini gunanya nih kita ngobrol sekarang. Iya. Kita sekalian membangkitkan apa daya pengetahuannya warga rakyat gitu ya. Lebih peka lagi lah istilahnya. Kalau penyakitnya ada loh gitu loh, dan kejadian pada anak-anak SD, pada anak-anak sekolah gitu. Iya. Oke. Nah, kalau dulu itu gondongan tuh kan waktu zaman saya kecil pernah ada seperti mitos itu dipakai belau gitu ya. Itu sebenarnya secara medis sebenarnya, Dok. Itu benar nggak sih? Enggak sih sebenarnya. Belau itu ya jadi cuman kayak ini aja. Nih anak lagi gondongan gitu. Cuma ada aja ya. Kan kita kasih apa namanya imunomodulator gitu ya, kayak si methylsprinosin ya. Nah itu bisa ya mengklaim dirinya sebagai antivirus lah. Nah itu bisa menurunkan kejadian, menurunkan penyebaran penyakit pakai methylsprinosin itu gitu. Oke. Nah atau mungkin ini Dok, apa namanya, bisa nggak pencegahan diantaranya misalkan dia harus menaikkan daya tahan tubuh dia, misalkan mengonsumsi vitamin, jadi makan sehat gitu kan. Jadi istilahnya tergantung jumlah virus juga. Kalau misalnya jumlah virus yang dihain gitu banyak gitu ya, istilahnya yang ditularin itu misalnya 1000. Nah mungkin daya tahannya kurang bagus, tetap ketularan dia. Tapi kalau misalnya ditularinnya cuma sedikit, cuma 100 gitu misalnya, daya tahannya bagus, bisa mencegah sakitnya. Jadi kalau misalnya daya tahannya lagi bagus, yang ditularkannya sedikit, nggak sakit dia. Tapi kalau ditularkannya banyak gitu, ya bisa sakit. Gitu kan. Emang ya manusia itu kan tergantung ini ya, tergantung dia yang ngoper ininya apa namanya penyakitnya nih lagi berat atau lagi ringan aja gitu kan. Vitamin D, vitamin E itu bisa kita berikan memang pada beberapa orang tua. Dok minumin apa multivitamin gimana nih? Bagus, boleh-boleh aja, aja, tapi nggak menutup kemungkinan bakal ketularan apa enggak gitu loh. Karena jumlah virus yang ditularkan banyak atau sedikit gitu. Ya pemirsa, penyakit gondongan tetap harus diwaspadai karena memang tadi dikatakan Pak Dokter efeknya cukup berbahaya kan itu. Nah, Dokter kira-kira ini bukan penyakit mematikan ya, tapi ini penyakit yang memang banyak ya terjadi di hampir di semua wilayah Dok ya, baik perkotaan maupun pedesaan ya. Dan fenomena seperti itu memang sebenarnya suatu hal yang lumrah tadi untuk pertama Dok. Ya emang istilahnya mungkin karena awareness-nya kurang gitu loh. Jadi istilahnya kalau ada yang sakit masih masuk sekolah itu kan udah jadi ini tuh kita jadi kena penularannya cepet banget. Istilahnya kayak gitu. Berarti kalau memang begitu udah ada gejala demam, apalagi sudah terjadi pembengkakan, harus segera sebaiknya diisolasi aja di rumah, jangan kontak siapa-siapa ya. Makanan juga dipisahin sendiri-sendiri, jangan bersatu sama keluarga lainnya gitu kan. Penanganannya paling kasih antivirus, multivitamin, makannya mungkin dikasih makanan yang berkuah dan tidak keras ya, karena kalau ngunyah sakit ya itu. Jadi ya kayak gitu aja sih sebenarnya. Menarik. Nah berikutnya penyakit anak-anak yang sedang ngetren sekarang adalah apa tadi Dok? Cacar ya, varicella istilahnya ya. Nah itu mungkin dokter bisa jelaskan apa sih sebenarnya cacar itu, dan mungkin pencegahan dan segala macamnya itu bisa jelaskan ke pemirsa. Virusnya virus varicella zoster dan ya umum sebenarnya. Umum terjadi pada anak-anak dan kalau terjadinya pada anak-anak memang dia lebih ringan gejalanya ya. Jadi mungkin timbul bintil-bintil kayak air gitu ya. Dan ada demamnya, demam sumeng atau demam tinggi itu variasi ya. Jadi ada yang dengan demam, kemudian 1-2 hari keluar si bintil-bintilnya itu. Dan tergantung juga dia udah punya proteksi atau belum ya. Misalnya divaksin sekali doang berarti proteksinya sebagian gitu ya. Dan dia masih giliran kena penyakitnya mungkin ringan penyakitnya, jadi cuma bintil-bintil 1, 2, 3 aja, nggak banyak gitu. Nah itu menyebar juga, jadi anak-anak yang sakit varicella itu bisa menyebarkan penyakit juga gitu. Penyakit cacar ini
penularannya medianya sama juga dok dengan sentuhan kulit atau dengan Bisa, droplet bisa, gitu? bisa droplet, sentuhan kulit gitu ya. Dan malah mungkin lebih menular si cacar ini gitu kan, kontak-kontakan tangan gitu, Iya, iya, bisa aja nular. Iya, iya. Itu gejalanya seperti apa dok? Mungkin dijelaskan ke pemirsa. Jadi ada gejala demam, terus timbul bintil-bintil gatel seperti air, dan kalau dipecahin sendiri itu malah berbekasnya lebih lama ya dibandingkan kalau dibiarkan ya. Iya, iya. Biarkan aja nanti akan resolve sendiri dia sebenarnya dan tidak menyebabkan gejala sisa gitu ya. Dan pada orang dewasa, kalau kenanya dewasa, ada menyebabkan post herpetic mialgia gitu. Jadi badannya pegel-pegel, rasa nggak enak ya badan gitu. Itu bisa menyebabkan itu. Kalau pada anak-anak dia jarang terjadi atau bahkan nggak ada gitu kejadian post herpetic mialgianya. Ini masuk kategori tapi tidak mematikan dok ya? Tidak kategori berbahaya? Nggak juga sih. Tapi bisa bikin meningitis juga. Oh gitu ya? Iya, meningitis viral ya. Iya, iya. Kalau misalnya berat nih, Iya. sampai ke otak dan bisa menyebabkan meningitis viral juga gitu. Ya. Itu pencegahannya seperti apa dok? Atau mungkin vaksinnya itu harus dilakukan pada umur berapa? Ini minimal atau maksimal? Kalau si vaksin varicella ini di umur setahun diberikan 2 kali, jedanya ya 1,5 bulan sampai 2 bulan lah. Ya. Jadi 4 minggu sampai 6 minggu sampai 6 minggu lah ininya. Ya. 1 sampai 1,5 bulan. Itu. Dan itu udah lengkap 2 kali itu gitu. Kalau yang tadi yang gondongan tadi? Kalau gondongan kan umur 15 sampai 18 bulan ada vaksinnya sekali. Nanti umur 5 tahun sebenarnya ada lagi vaksinnya. 5 sampai 7 tahun. Iya, gitu. iya. Jadi istilahnya mungkin kalau misalnya pemerintah kita belum mampu untuk memberikan vaksin MMR gitu ya, mungkin bisa ke swasta gitu ya, ke rumah sakit Iya, atau iya. ke rumah vaksin atau apalah yang Iya. bisa ditambahkan dengan MMR itu gitu. Oh jadi rupanya penyakit anak ini sebenarnya pencegahannya vaksin tadi ada tahapannya dok ya, dari 2 bulan ke 9 tuh ada. Karena Itu ideal ya dok ya? iya. Oh. Iya. Termasuk tadi yang cakap juga seperti itu. Iya. Iya. Nah, sekarang kan kita lihat tentu ini kan kalau bicara soal vaksin segala macam itu kan ada kaitan dengan kebijakan politik, kebijakan pemerintah lah ya, Iya. gitu kan, terkait dengan anggaran dan segala macam. Dan menurut Pak Dokter, ya, idealnya itu seperti apa sih yang sistem vaksin yang baik gitu kan? Kan kita tahu kalau mungkin di daerah perkotaan, sekarang seperti Tangsel ini ya, Tangselnya masuk daerah perkotaan lah gitu kan ya. Ya kan? Itu mungkin masih bisa terdeteksi. Sedangkan daerah pelosok kampung itu kan di Indonesia kan luas, itu kan agak susah juga. Seperti apa menurut dokter itu idealnya gitu kan? Iya, idealnya memang harus difasilitasi sih. Iya. Jadi kayak misalnya sekarang kan udah ada vaksin rota yang diberikan secara gratis, vaksin pneumokokus yang diberikan secara gratis. Ya harusnya bisa juga lah. Jadi anggaran untuk kesehatannya ditingkatkan dan nanti bisa dialokasikan untuk membeli vaksin yang MMR. Jadi jangan cuma MR, Iya, bisa iya. ditingkatkan ke MMR. Iya. Bisa juga untuk si vaksin varicella ini belum cover nih. Iya, iya. Jadi di dalam buku KIA itu program imunisasi untuk si varicella, hepatitis A itu belum di cover. Iya, Yang iya. gratisan dari pemerintah ya. Oh gitu ya? Belum. Jadi istilahnya bisa tuh untuk ini kejadian kan istilahnya Iya. rame gitu Iya, kan. iya, iya. Dan ini sebaiknya fasilitasi lagi gitu. Iya. Iya. Karena memang di sini negara harus hadir ya. Negara harus hadir, harus melindungi rakyatnya ya kan, rakyat Iya. kecil gitu kan. Ya mungkin kalau mohon maaf kalau yang kalangan menengah atas yang orang tua mampu tidak masalah. Persoalannya kan Iya, kan yang orang masyarakat, kampung, ya, segala macam, gitu-gitu. masyarakat kan banyak nih, masyarakat menengah bawah kan sangat banyak kan. Nah itu yang harus diantisipasi. Nah kalau di Heribina sendiri sejauh mana dua penyakit tersebut dok, penyakit gondongan dan penyakit cacar untuk anak? Lumayan banyak. Lumayan banyak ya? Jadi beberapa pasien datang, dok gondongan, ada yang 1, ada yang 2, nggak lama dok cacar gitu-gitu. Ya kebetulan kebanyakan sih anak-anaknya itu giliran dilihat vaksinnya, oh cuma sekali, oh belum dikasih gitu. Jadi istilahnya nggak punya proteksi gitu. Iya, iya. Memang penyakit ini
cuma sekali seumur hidup. Tapi kalau si cacar ya, kalau si cacar ini begitu kena dia nggak akan kena lagi. Ya. Jadi dia si virusnya akan bersembunyi ke tulang belakang kita. Jadi tulang belakang dia sembunyi. Kalau misalnya nanti daya tahannya lemah gitu-gitu ya, badannya lemah gitu, daya tahannya akan timbul lagi, bisa jadi berupa herpes, bisa herpes labialis itu, atau herpes di kelamin, atau herpes zoster gitu ya, bisa terjadi. Jadi istilahnya ini penyakit nggak hilang bener. Iya. Jadi satu keluarga tuh sama si herpes. Kalau misalnya orang ini misal kena herpes, berarti udah pernah kena cacar dia. Satu paket itu ya. Iya. Itu. Nah, ya ini rupanya saya juga baru tahu kan. Mungkin juga masyarakat juga banyak yang tidak tahu kan itu. Iya. Nah, seperti apa kalau dokter sendiri melihat sejauh mana ya sosialisasi terhadap penyakit ini, ya, baik oleh pemerintah setempat, katakanlah misalkan dinas kesehatan setempat misalnya itu kan, itu sudah sejauh mana sih? Apakah sudah maksimal atau belum? Sosialisasi terhadap penyakit ini gitu. Gak apa-apa dong. Hanya supaya ini publik biar tahu kan, masyarakat juga tahu, ini masukan juga buat pemerintah, mau pemerintah pusat maupun pemerintah setempat gitu. Ya, jadi istilahnya ini kurang sosialisasi karena mungkin nganggapnya penyakit ringan atau gimana gitu ya, nggak tahu juga kita ya. Tapi maksudnya itu kejadian di mana-mana gitu, sampai sekolahnya ada yang lockdown, nggak masuk dok, jadi online semua. Kalau orang tua cerita gitu ya, di rumah sakit, di sekolah swasta tuh, anaknya di mana, global Islamic school atau misalnya di mana Al-Zahra atau misalnya di mana, itu ya sampai harus ada yang meliburkan sekolah. Di lockdown ya? Iya. Tapi itu inisiatif sekolahnya aja. Jadi bukan dari pihak pemerintah nih. Kalau kayak dulu COVID kan pemerintahnya nih. Ayo pokoknya kamu harus lockdown gitu kan. Kalau ini pihak sekolahnya inisiatif sendiri. Nah, kejadian kayak gitu. Jadi mungkin kurang perhatian sebenarnya. Ya bisa mungkin barangkali nanti pemirsa ini kita juga ingin melakukan pencerahan kepada masyarakat, atau maksud juga mudah-mudahan ini pihak pemerintah pusat maupun kota ya kan, dalam ini sekarang Tangerang Selatan atau di Banten juga ikut mendengarkan ini apa yang disampaikan Dokter Doni ini sebuah fakta dok ya, ada yang terjadi ya gitu kan. Nah berarti artinya perlu sosialisasi yang lebih jauh ya dok ya. Ini barangkali juga mungkin penyakit lain juga sebenarnya. Iya, penyakit lain juga. Maksudnya informasi disebarkan ke warga gitu ya. Kalau ada gejala gitu ya, ada gejala harusnya istirahatin dulu. Walaupun lagi ujian misalnya nggak apa-apa minta izin, dan sekolah dengan mudahnya mengizinkan karena memang daripada penularan terjadi di sekolah gitu ya, nanti dijadwalkan lagi misalnya mau ujian, misalnya mau apa gitu kan, jadwalin lagi aja gitu. Ya ini mungkin perlu sosialisasi sih ke pihak sekolah sama pihak warganya juga. Ya artinya dalam hal ini kalau di tingkat katakanlah Kota Tangerang Selatan, berarti dinas kesehatan dan pendidikan harus sinergis ya. Harus bisa memberikan pencerahan juga dan sosialisasi terhadap penyakit anak ini ya dok ya. Nah kalau sepengetahuan dokter, ini dua penyakit ini tidak sampai menimbulkan pandemi ya, seperti COVID begitu. Ya kalau pandemi sih enggak ya. Orang-orang kita udah banyak yang kena juga. Jadi punya daya tahan gitu ya. Dia terhadap penyakitnya punya daya tahan, dan penyakitnya juga tidak mematikan. Jadi tidak menyebabkan sesak nafas, gangguan dehidrasi, bikin kejang atau apa gitu. Jadi penyakitnya ya relatif mild to moderate lah istilahnya penyakitnya. Nggak berat yang severe gitu-gitu, enggak sih. Tapi kan cukup mengganggu juga gitu kan. Jadi anak-anak sekolah kan ya maksudnya ngelihat anak kita demam segala macam kan ada faktor risiko, misalnya anak dengan orang tuanya riwayat kejang segala macam kan, kalau demam tinggi bisa kejang gitu kan. Jadi itu juga membuat orang tua panik juga kalau misalnya kejadian kayak gitu. Nah kalau sudah kena tadi gunung atau kena virus cacar itu, apakah itu harus atau wajib divaksin atau tidak? Atau barangkali yang belum kena juga harus
wajib vaksin juga. Ya sebenarnya jadinya kalau kayak gitu tergantung nanti imunitasnya si anak ini sebenarnya ya. Iya. Kalau dia kenanya waktu itu daya tahannya ngedrop, itu imunitas yang dibangkitkan tidak adekuat tuh. Iya. Gitu. Jadi ya istilahnya mungkin perlu pemeriksaan imunoglobulin M-nya si parotis ini ya. Iya. Nah, itu diperiksain. Idealnya begitu. Tapi kan nggak di Indonesia nggak ada ya. Iya. Jadi istilahnya karena belum ada dan kita nggak tahu ini anak waktu kena dia imunnya turun atau naik atau gimana, jadi belum punya proteksi Iya. sebenarnya gitu. Dianggap aja belum ada proteksinya. Iya. Kalau misalnya memang mau divaksin lagi karena misalnya waktu itu dia nggak tahu imunnya gimana gitu, ya monggo aja gitu. Iya, iya. Sehingga dengan divaksin kan naik nih imunitasnya, oh iya kena lagi gitu misalnya, itu bisa jadi juga. Tapi kalau misalnya orangnya daya tahannya kuat gitu, sebenarnya dengan terkena penyakit itu imunnya akan naik juga. Dok, bentar. Sebenarnya vaksin ini seperti apa sih? Karena kan kita lihat fakta juga, seperti contoh sebenarnya COVID kemarin, orang yang divaksin, faktanya vaksin itu kan buat supaya daya tahan tubuh kita kuat. Mengelak penyakit gak salahkan sebelumnya. Nah tapi faktanya yang sudah divaksin setelah kena COVID kena juga. Seperti itu dok sebenarnya. Karena manusia itu istilahnya nggak semuanya dipukul rata ya. Ya. Si A, si B, ternyata si A ini ada penyakit dasarnya, misalnya ada asmanya, ada apa segala macam penyakit apa misalnya yang memperberat kondisinya. Ya. Dan si B ini ternyata nggak punya penyakit apa-apa, daya tahannya bagus segala macam. Jadi istilahnya kayak vaksin ini juga cuman ya effortnya kita untuk berharap dengan dimasukin kuman itu dia punya daya tahan yang lebih kuat. Tapi basicnya harus lihat lagi. Jadi individunya ini harus dianalisis lagi nih. Jadi dia punya penyakit apa enggak gitu kan? Atau dia sehat gitu misalnya. Nah ini yang menentukan juga sih sebenarnya. Jadi sebenarnya pun udah divaksin juga nggak terproteksi juga. Ya itu makanya angka vaksin kalau ke cover vaksin ini mungkin 96-93 gitu ya. Jadi nggak 100% gitu daya lindungnya. Ya. Tapi setidaknya kalau sudah divaksin, setidaknya kan bisa meminimalisasi dok ya. Iya betul. Kena tapi nggak sampai berat, nggak sampai aktivitasnya nggak keganggu misalnya kayak gitu. Iya. Oke, pemirsa, sangat menarik sekali bincang-bincang kita soal penyakit anak karena penyakit anak ini saat ini sedang mewabah kata kutip ya kan sudah mulai terjadi. Nah, dokter mungkin sebelum kita tutup, dokter bisa memberikan arahan atau harapan terhadap masyarakat ya, terutama orang tua ya kan, itunya kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya tidak terserang penyakit gondongan nggak cuma gondongan sama cacar ya istilahnya. Kemudian juga nanti dokter bisa memberikan mungkin barangkali harapan terhadap stakeholder ya yang ada dan pernah lah ya kan pernah hadir itu kan seperti apa harapan supaya kita ini bisa meminimalisasi lah gitu kan penyakit anak yang ada kan. Silakan dok. Ya pertama dari orang tuanya juga ya istilahnya mungkin main ke tempat-tempat yang istilahnya kalau anak-anak daya lindung terhadap dirinya kurang bagus, mungkin main ke tempat-tempat yang banyak anak-anak atau mungkin kemungkinan penularan penyakit bisa tertularnya tinggi gitu ya, sebaiknya itu dihindarin atau mungkin dikurangi lah gitu. Terus lagi mungkin proteksi cuci tangan apa segala macam, pakai masker gitu ya, itu ditingkatkan lagi. Terus lagi untuk anak-anak yang sudah sakit, kalau misalnya ada gejala demam sehari aja misalnya, itu sudah harus waspada sih, apalagi kita nggak pernah tahu ya, ternyata sakitnya apa gitu kan, itu mungkin aja. Nah sebaiknya sehari ini langsung kontak gurunya, saya pantau dulu nih di rumah ya sakitnya apa kira-kira gitu kan. Kalau misalnya sakitnya misalnya batuk pilek aja misalnya diobatin gitu, ini udah diobatin loh gitu, dan memungkinkan sekolah pakai masker misalnya kayak gitu. Itu bisa dikomunikasikan ke gurunya atau mungkin ke pihak-pihak sekolah ya. Nah kayak gitu, jadi istilahnya lebih aware, lebih lebih protektif lagi. Nggak cuma anak kita loh gitu kan, anak orang lain pun juga mungkin ada yang orang tuanya
single parent atau mungkin anaknya banyak di rumah, kan itu bisa menularkan gitu, jadi bahaya juga. Jadi istilahnya kita kalau misalnya anak kita sudah sakit, ya kita lebih protektif terhadap penularan penyakit yang bisa dibawa oleh anak ini. Dan juga untuk stakeholder ya kayak pemerintah, kayak apa ya, lebih ini lagi lah untuk tadi ya kita udah sama-sama tahu tentang vaksin ini difasilitasi lagi lah gitu. Padahal vaksinnya udah lama ada gitu. Dibandingkan kayak rota, dibandingkan pneumokokus, vaksin ini udah lama nih ada, sebaiknya jadi masuk ke dalam program pemerintah untuk diberikan kepada anak-anak yang memang usianya gitu. Ya. Baik, terima kasih dokter. Ya pemirsa Ras TV dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Dr. Doni Ronaldo, spesialis anak. Beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Hermina Serpong. Jadi kalau Anda warga atau masyarakat Tangerang Selatan yang ingin konsultasi ataupun memeriksakan anaknya yang terkena penyakit anak, silakan bisa ke dokter Doni Ronaldo. Dokter apa praktik setiap hari atau di setiap hari? Ya setiap hari bisa. Jadi bisa setiap hari ya. Jadi Rumah Sakit Hermina Serpong itu selalu 24 jam. Gitu Dok ya? Iya. Ya. Oke pemirsa, dengan tadi kami akhiri dan kita akan bincang-bincang lagi dalam rubrik kesehatan berikutnya dengan topik yang lain juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter.